Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ayuda Nur Fatihah dengan NIM B08255511 dari Prodi D3 Farmasi semester 1. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang peran mahasiswa dalam membangun demokrasi, supremasi hukum, wawasan Nusantara, dan bela negara di era digital. Harapannya tentu saja agar video ini dapat memberikan pemahaman singkat namun bermanfaat bagi kita semua. Dan tujuan pembuatan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Masuk ke materi pertama, yaitu apa sih itu demokrasi Indonesia? Nah, seperti yang kita tahu bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dibangun di atas nilai-nilai musyawarah, gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan. Di era digital, budaya demokrasi mengalami perkembangan yang sangat cepat, di mana masyarakat ini jauh lebih mudah menyampaikan pendapat melalui media sosial, forum publik, dan platform sosial media lainnya. Namun tentu saja, era digital pasti membawa banyak tantangan baru, seperti penyebaran hoaks, polarisasi, ujaran kebencian, dan opini publik yang mudah diprovokasi. Nah, kita sebagai mahasiswa tentu mempunyai peran penting untuk menjaga budaya demokrasi Indonesia. Kita dapat melakukan langkah pertama yang sederhana, seperti berdiskusi secara sehat. Yang kedua, mengikuti kegiatan organisasi kampus. Dan yang ketiga, menggunakan sosial media dengan bijak. Demokrasi hanya bisa berjalan jika warganya aktif, kritis, namun tetap mengutamakan etika dan kebenaran. Supremasi hukum berarti bahwa hukum menjadi pedoman tinggi dan berlaku bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Namun yang sangat disayangkan, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti korupsi, kurangnya transparansi, penyalahgunaan kekuasaan, dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat kita. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah sering melihat contoh kasus penegakan hukum yang sempat viral di media sosial. Contohnya, kasus penyebaran hoaks, bullying, dan pelanggaran lalu lintas yang awalnya sangat dianggap sepele, namun berdampak besar bagi masyarakat. Kita sebagai mahasiswa tentu mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu kita dapat meningkatkan literasi hukum, mematuhi aturan, dan ikut mengawasi proses hukum melalui kritik yang sehat, di mana penegakan hukum bukan hanya tugas seorang aparat, tetapi tugas kita juga sebagai masyarakat Indonesia. Nah, membahas wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara sendiri ialah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Di era digital ini, persatuan bangsa menghadapi berbagai ancaman seperti radikalisme online, perpecahan akibat perbedaan pandangan politik, dan penyebaran informasi palsu. Saat ini, banyak konflik di media sosial yang terjadi hanya karena perbedaan pilihan atau identitas, yang jika tidak dikendalikan, hal ini dapat merusak ketahanan nasional. Juga, kita sebagai mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa. Caranya dengan menyaring informasi sebelum membagikannya ke media sosial, menjaga literasi, mengurangi perbedaan, dan ikut menyebarkan konten positif yang memperkuat persatuan bangsa. Bela negara tidak selalu identik dengan tugas militer, di mana sebagai mahasiswa bela negara dapat diwujudkan melalui banyak hal seperti: yang pertama, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjaga etika dalam bermedia sosial. Yang ketiga, mengikuti kegiatan organisasi atau pengadilan masyarakat. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh dalam membangun masa depan bangsa. Dan yang terakhir, menjaga toleransi serta persatuan di lingkungan kampus maupun masyarakat.
di mana bela negara adalah bentuk kecintaan kita kepada tanah air. Semakin tinggi kualitas generasi muda, semakin kuat pada ketahanan bangsa. Setelah mempelajari berbagai materi tersebut, ada beberapa refleksi yang dapat saya sampaikan. Pertama, sebagai mahasiswa, saya berkontribusi dengan menjadi warga digital yang baik. Tidak menyebarkan hoaks, menjaga etika, dan selalu berpikir kritis. Selain itu, saya berusaha aktif dalam kegiatan kampus dan belajar untuk meningkatkan kemampuan diri sebagai calon pemimpin masa depan. Yang kedua, generasi muda harus peduli pada demokrasi dan hukum, karena demokrasi dan hukum yang selanjutnya ada di tangan kita. Tanpa kesadaran hukum dan budaya demokrasi yang sehat, bangsa ini akan mudah terpecah dan sulit berkembang. Yang ketiga, komitmen saya ke depan adalah terus belajar, menjaga integritas, dan berperan aktif dalam lingkungan saya. Saya percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.